Shalom para pemirsa Live Channel. Kita kembali bertemu dalam program Biji Sesawi bersama saya Robert Trisna. Saya saat ini berada di Rasa-Rasa Indonesian Cuisine Restaurant di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pada kesempatan ini saya akan membagikan firman Tuhan yang singkat yang saya beri judul Meresponi Kehendak dan Rencana Allah. Saya bacakan satu ayat dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Ini merupakan ayat yang terkenal. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup yang semakin sulit seperti zaman sekarang ini, banyak orang bertanya-tanya mengenai kehendak dan rencana Allah dalam hidupnya. Ada seorang teman, contohnya ada seorang teman tidak puas dengan pekerjaannya. Ia merasa bosnya galak, suka marah-marah, dan gajinya kecil, dan dia menerima perlakuan yang tidak adil dalam kantornya. Tapi teman saya ini bingung. Apakah dia sebaiknya keluar dari perusahaan itu mencari pekerjaan di perusahaan lain atau dia harus tetap tinggal dan bekerja di perusahaan ini? Dia mengalami kebingungan. Contoh lain, ada seorang suami yang sedang bersedih hati, istrinya meninggal karena sakit kanker. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, waktu, tenaga untuk mendapat kesembuhan, akhirnya si istri ini harus meninggal. Sang suami bingung apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan istri yang sudah didoakannya setiap hari? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering berkecamuk dalam pikiran orang percaya. Memahami rencana Allah, memahami kehendak Allah, memahami plan Allah dalam hidup kita itu bukan suatu hal yang mudah. Di satu sisi pengetahuan kita, hikmat kita, kepintaran kita sangat terbatas, sedangkan hikmat Allah tidak terbatas. Kekuatan manusia terbatas, kekuatan Allah tanpa batas. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang percaya, walaupun kita tidak bisa sepenuhnya atau 100% mengerti kehendak Allah atau rencana Allah dalam hidup kita, namun kita memiliki satu kepastian. Kepastian itu berasal dari jaminan Allah sendiri. Seperti tertulis tadi dalam Yeremia 29 ayat ke-11, Allah menjamin rancangannya untuk kita bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kejahatan, bukan rancangan supaya kita celaka, tetapi justru rancangan damai sejahtera, rancangan shalom, rancangan yang indah, rancangan hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu kita harus menerima dengan rendah hati semua kehendak Allah, semua rencana Allah dalam hidup kita. Kita tidak perlu lagi bertanya-tanya, kenapa begini, kenapa begitu. Kita harus meneladani kerendahan hati John Calvin. John Calvin berkata, "When God closes his holy mouth, I will desist from inquiry." Ketika Allah menutup mulutnya, Allah diam, maka aku juga akan berhenti bertanya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh bertanya tentang rencana Allah dalam hidup kita, namun jika Allah sudah diam, kita sebaiknya jangan lagi bertanya-tanya. Hal yang ketiga yang bisa dilakukan kita sebagai orang percaya adalah kita harus melakukan semua kehendak Allah yang kita tahu. Kehendak Allah itu tercatat atau tertulis dalam firman-Nya. Jadi saya ajak kita semua, saya encourage kita semua untuk setia melakukan kehendak Allah yang tertulis dalam firman-Nya. Mari kita hidup sebagai para pelaku firman. Amin untuk renungan firman Tuhan. God bless you.